coba explore dulu judul dari teman-teman ya nanti kita coba sedikit nanti membahas per section ya seperti nanti bagian research design gitu atau nanti kita bahas dari apa namanya dari fundamentalnya dulu gitu. Sebelum research design apa-apa dulu gitu yang harus kita lakukan karena nanti research design itu menentukan berdasarkan research questionnya gitu. Nah, research question didasarkan pada matriks permasalahan atau map of readingnya. Gitu. Ya, sekarang giliran siapa untuk minggu ini? Giliran saya Pak Arifin. Ya, Mas Arifin. Boleh Mas Arifin, silakan. Baik, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arifin izin mempresentasikan rencana topik penelitian saya. Untuk topiknya atau kata kuncinya saya mengambil dari transparansi anggaran, pengawasan internal, dan efisiensi belanja daerah. Lalu untuk gapnya yaitu rendahnya tingkat transparansi anggaran yang membuat informasi terkait pengelolaan anggaran sulit diakses oleh publik masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi minim. Yang kedua yaitu pengawasan internal yang mungkin belum optimal dalam mendeteksi atau mencegah in- inefisiensi dan penyalahgunaan dana sehingga menghambat optimalisasi efisiensi belanja daerah. Untuk yang ketiga, masih adanya birokrasi yang kompleks dan panjang dalam pengelolaan anggaran yang dapat menyebabkan inefisiensi dalam belanja daerah. Untuk eh, rencana teori yang akan saya gunakan yaitu menggunakan agensi teori dan tujuan penelitian saya itu untuk menganalisis bagaimana transparansi anggaran dan pengawasan internal mempengaruhi efisiensi belanja daerah di dinas-dinas pemerintahan Kota Jambi. Jadi fokus utamanya yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi anggaran, pengelolaan anggaran yang mencakup keterbukaan informasi anggaran kepada publik terhadap efisiensi penggunaan dana daerah. Untuk rencana metode penelitiannya, saya menggunakan kuantitatif, lalu saya berencana mengambil judul tentang pengaruh transparansi anggaran dan pengawasan internal terhadap tingkat efisiensi belanja daerah pada dinas pemerintahan provinsi. Studi kasusnya di Provinsi Jambi. Di sini saya hanya mengambil 5 contoh eh, terkait metrik permasalahan terkait judul saya. Untuk yang pertama itu karya dari Werda Cahaya Wardani dan Sri Isnawati yang hasil dari penelitiannya tersebut yaitu eh, akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu, untuk variabel pengawasan tidak mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk yang kedua, karya Cindy Arifani, Dr. Agustinus Saleh, dan Andika Rante. Untuk hasil penelitian mereka yaitu akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Lalu transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money.
Untuk pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Untuk yang ketiga, karya Dahlia Dwi Sapitri dan Titik Mildawati. Di sini ada 4 variabel. Untuk hasilnya, variabel pertama yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Jadi, semakin kuat dan tinggi akuntabilitas pemerintahan, maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah. Untuk variabel keduanya yaitu eh, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi transparansi pemerintah, maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja. Untuk yang ketiga, pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi pengawasan pemerintah, maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja. Yang keempat yaitu variabel partisipasi. Jadi, eh, dalam variabel ini berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran bahwa semakin kuat dan tinggi partisipasi anggaran pemerintah, maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah. Untuk yang keempat, karya dari Yoviko Dian Hutama, Wahyu Maulid Ada, dan Mutar Sapiri. Di sini ada 4 juga variabelnya. Untuk yang eh, pertama, akuntabilitas secara signifikan meningkatkan kinerja anggaran berbasis nilai uang di pusat pengelolaan daerah. Lalu, transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja anggaran berbasis nilai uang. Pengawasan yang konsisten dan komprehensif terbukti mendukung kinerja anggaran yang optimal, serta eh, transparansi juga mempengaruhi kinerja anggaran dimediasi oleh sistem pengendalian internal. Lalu pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran dinilai untuk uang dimediasi oleh sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pendukung. Yang kelima yaitu karya dari Komang, Novita Sri Rahayu, dan Luh Gede Kusuma Dewi. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama, transparansi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan untuk variabel kedua, pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu di sini ada metrik penelitiannya. Untuk penelitian yang pertama itu media yang digunakan yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian yang kedua, eh, dokumen atau laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan realisasi anggaran dan kinerja pengelolaan dana sebagai data pendukung untuk validasi. Yang ketiga yaitu eh, pegawai SKPD. Yang keempat, hmm, pegawai Balai Pengelolaan DAS Karama untuk mengukur variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan, sistem pengendalian intern, dan kinerja anggaran berbasis value for money. Dan yang kelima yaitu pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Eh, Sekian presentasi dari saya. Mohon masukannya, Pak Ayat. Oke, boleh boleh ditampilkan lagi, Mas Arifin. Baik, Pak.
Oke, pertama sebetulnya gini, dari gap itu kan minggu kemarin saya sudah menjelaskan belum sih ada 6 research gap ya teman-teman semua. Sudah belum? Sudah kalau nggak salah ya di kelas ini. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Nah, masing-masing dari research gap itu kan bisa dicari pertama 5 research gap itu kan bisa dicari dari literatur review ya. Dari kita memetakan map of reading gitu. Nah, misalkan dari empirical gap. Nah, empirical gap itu ada pertentangan antara variabel X dengan Y, gitu kan. Nah, pertentangan itu biasanya dengan objek yang sama atau dengan industri yang sejenis. Contohnya misalnya kalau kita konteksnya adalah di government, berarti ya riset terdahulunya harus government, gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh konteksnya misalkan swasta, gitu. Karena nanti akan menjadi gap yang bias. Seperti itu. Nah, satu lagi, dalam map of reading itu ada, kalau saya membaginya jadi dua ya, ada matriks penelitian, dan satu lagi ada matriks permasalahan. Nah, matriks permasalahan itu eh, berupa practical gap, gitu. Practical gap itu apa? Masalah di lapangan, gitu kan. Kalau di lapangan, misalnya, kalau di sini kan dari Mas Arifin Iya. soal efisiensi belanja daerah ya. Iya, Pak. Gitu kan. Nah, belanja daerah ini berarti kalau di Provinsi Jambi gitu ya. Nah, kita kita cari gitu. Apakah di Provinsi Jambi ini memang misalnya ditemukan beberapa kasus gitu. Misalkan kita bisa lihat dari misalkan laporan kinerjanya ada lakip gitu ya. Kemudian bisa di laporan keuangan, biasanya di CLK itu cukup ada penjelasan gitu. Atau di lakip yang lebih lebih banyak banyak ini ya atau bahkan laporan audited gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat tuh terutama kalau konteksnya adalah pengendalian internal biasanya cukup banyak gitu. Nah, Iya. yang utama biasanya Y dulu nih. Kita mulai dari Y dulu baru variable X. Nah, dicari tuh di sana dilakipnya seperti apa gitu. Karena untuk ini ya untuk memastikan gitu ya bahwa memang resource gap itu terpenuhi. Kalau untuk level S2 teman-teman semua, berarti memang eh, tidak cukup hanya satu research gap. Gitu. Contohnya biasanya yang biasa teman-teman S1 pakai tuh empirical gap ya, ada pertentangan hasil gitu. Nah, tidak bisa tuh hanya satu saja, tapi bisa lebih dari satu. Contohnya bisa memasukkan practical gap begitu. Jadi nanti teman-teman bisa kalau memang tidak cukup empirical gap bisa practical gap. Bisa juga misalkan dengan model yang baru, benar-benar baru. Jadi misalkan untuk modelnya Pak Mas Arifin, ini belum ada diteliti sebelumnya di konteks pemerintah gitu kan. Nah, kita bisa klaim bahwa itu modelnya baru. Atau misalkan untuk konteks Provinsi Jambi, ini kan studi kasus ya, ini belum pernah diteliti gitu. Kalau untuk kasus di provinsi yang lain sudah pernah gitu. Nah, itu juga kita bisa klaim sebagai research gap gitu. Itu konteks gap ya, seperti itu ya. Jadi ada banyak gitu. Nah, seperti itu. Nah, lampirannya coba ke bawah lagi, Mas Arifin, punten. Baik, Pak. Ya, nah ini kan dari matriks permasalahan kan sudah ada nih. Tapi ini kayaknya bukan matriks permasalahan ya. Ini matriks penelitian gitu, Mas Arifin. Oh, Kalau baik. permasalahan kan practical gap ya, kita mencari permasalahan yang ada di dalam variabel penelitian, terutama di eh, pemerintahan gitu kan. Itu masalahnya apa saja. Nah, matriks permasalahannya ada nggak? Apa mungkin salah tulis? Eh, belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Nah, itu Belum. berarti gap yang diklaim oleh Mas Arifin apa nih? Ngomong-ngomong, sudah masuk tesis belum Mas Arifin? Belum, Pak. Saya belum Belum masih ya? bingung terkait judul sih, Pak. Saya, Pak. Oke. Coba saran dari saya dari sekarang ya Mas, karena biar semester depan sudah ada gambaran gitu.
Nah, menurut Ya, saya mulainya dari kejelasan, Mas. Jadi kuncinya sebetulnya ini Mas Arifin, selesai di dalam konsepnya gitu. Atau bahasanya ini ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Di research model canvas itu kan kita memberikan usulan, ya, memberikan usulan kepada terutama dosen pembimbing bahwa konsep dari kita adalah seperti Mas Arifin tadi, gitu. iya Pak. Nah, usulan itu memuat material-material atau komponen-komponen yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah research gap, Mas Arifin. Jadi sudah harus clear dulu tuh research gapnya. Penelitian terdahulu juga harus clear. Nah, kalau itu Iya, sudah selesai, biasanya dosen pembimbing itu oke nih, udah selesai nih, judulnya udah oke. Nah, untuk membuat bab satu bab 3 itu gampang. Apalagi nanti sampai bab 5 itu gampang sekali gitu, teman-teman. Jadi kuncinya adalah selesai dulu di sini. Nah, kalau misalnya dari Mas Arifin belum nih, saran dari saya adalah kuatkan dulu nih di matriks permasalahan dan penelitian. Ya, kalau tadi research gap-nya dipastikan apakah memang di studi kasus di Jambi ini belum, gitu. baik Pak. Berarti masukan, gitu kan. Iya Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang dari konteks penelitian terdahulu, penelitian ini modelnya masih baru, itu juga bisa. Gitu. Jadi temukan dulu research gap-nya, Pak Arifin, sehingga Baik Pak. nanti ketika kita menunjukkan si matriks ini ke dosen pembimbing itu tidak ada intervensi yang banyak gitu. Contohnya mungkin seperti kemarin dari Mas Utsman ya, bimbingan dengan saya ada penambahan variabel moderasi gitu. Nah, itu kan kental masukan. Tapi kan kita jadi tidak bisa mandiri gitu. Tidak bisa memberikan bahwa riset saya maunya seperti ini karena ada masalah. Seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya tidak susah ya kalau kalau menurut saya karena mencari matriks permasalahan kita bisa langsung di dunia maya gitu kan, bisa dari Lakip tadi bisa bisa banyak ditelusuri, dari matriks penelitian juga kita bisa dari Google Scholar banyak ditelusuri juga, jadi sekarang lebih mudah seperti Baik. itu. Nah, hari ini mungkin saya eh eh, kalau 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 saya melihat dari matriks penelitian ini ya, kalau kita lihat penelitian terdahulunya sudah cukup, ada berapa banyak Mas Arifin? Saya baru mengumpulkan 5 Pak di dalam PDF ini. Ya, Belum saya lima. masukkan semua Pak. Lima itu masih sangat sedikit sih, harusnya Iya cukup Pak. cukup banyak ya, misalkan 30 gitu. Itu Iya. bisa bisa oke gitu ya. Nah, karena ujungnya adalah coba bisa boleh saya skin, Mas? Oh, baik Pak. Ya, ditutup dulu ya. Saya skin dulu. Nah, seperti ini ya. Kita contohkan seperti ini. Ini kita tulis misalkan financial literacy, literatur review. Nah, teman-teman saran dari saya kalau mau riset ya coba baca artikel yang literatur review gitu. Contohnya seperti ini. Kita cari yang terbaru misalkan dari tahun yang terbaru gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Mapping financial literacy and recent literature. Kita coba ini ya.
Nah, ini kan trennya ya, tapi kita bisa melihat ini ya teman-teman. Nah, kita itu nanti membuat mapping seperti ini nih, variabel apa yang mempengaruhi financial literacy gitu. Gitu. Seperti ini kan ada geography factor, region, financial market development, ada mungkin di sini ada intervensi ya seperti age, gender, material status atau financial outcome seperti ini gitu. Nah, outputnya adalah seperti ini sebetulnya. Nah, kalau yang lebih baik seperti ini nih. Ini nah, namanya map of reading, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman tuh nanti mungkin Mas Arifin ketika mengumpulkan 30 artikel bisa membuat pemerintahan seperti ini. Gitu. Nah, ini kan kalau diajukan ke pembimbing kan pembimbing juga jadi percaya gitu. Oh, berarti Mas Arifin sudah menelusuri dengan komprehensif. Yakin nggak kira-kira teman-teman kalau disajikan data-data seperti ini? Ya, meyakinkan ya, gitu. Tapi ini nanti kita bisa argumen, oh ya, bahwa memang riset soal misalkan soal literary planning ini sudah banyak. Ya, riset ini kan inputnya nih, variable X, variable Y, ini variable Z gitu. Nah, ini kan outcome-nya gitu ya. Outcome-nya bisa financial inclusion gitu kan. Kemudian dari retirement planning atau variable X bisa financial infrastructure, kemudian bisa knowledge, financial influence dan lain-lain gitu. Nah, ini sebetulnya hasil akhir yang kita cari. Nah, sebetulnya data di awal itu yang kita butuhkan untuk nantinya menulis bab satu sampai bab 3 gampang gitu kan. Bab 2 misalkan di literature review. Ya, nanti kan itu literature review itu kan kita hanya teori, kemudian pengembangan hipotesis gitu. Nah, semuanya udah teman-teman kumpulkan di dalam research model canvas. Jadi sebetulnya tinggal tugas kita adalah menulis seperti itu. Ya, ini harapannya. Mungkin kemarin Pak Utsman kebetulan bimbingan saya ya. Nah, seperti itu Pak Utsman yang mungkin bisa diharapkan gitu. Pak Utsman bisa membuat map of reading seperti ini. Juga untuk teman-teman yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba satu lagi ya. Sebelum nanti saya sedikit menjelaskan soal spesifik di research desainnya. Satu lagi siapa untuk pertemuan hari ini? Izin Bapak, saya Bapak. Oh ya, silakan. Bu Widatul Kusnia dipanggilnya apa nih, Bu? Wida Pak. Oh ya, Bu Wida. Silakan, Bu. Baik, izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, sudah terlihat. Oke, baik Pak. Baik, sebentar. Oke, izin ya Pak. Mungkin di... Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Izin saya sharing mengenai research model Canvas yang sudah saya susun. Ini based on ini ya Pak, materi yang sudah saya dapatkan ketika bootcamp kemarin gitu, mengenai topik, problem, teori, objektif, novelty atau kebaruan, metodologi sampai dengan judul. Nah, mungkin saya pertama akan membahas mengenai topiknya terlebih dahulu Pak. Mengapa saya mengambil accounting konservatisme? Nah, nggak bisa next ya, Pak. Oke, sebetulnya pada dasarnya ide untuk mengangkat accounting konservatisme ini itu berangkat dari praktikal sih Pak, fenomena di tempat kerja gitu ya. Seperti biasa adanya konflik kepentingan gitu antar stakeholder gitu. Nah, mengenai implementasi-implementasi dari accounting konservatisme entah pengakuan beban atau pengakuan pendapatan gitu. Nah, yang menyebabkan adanya asimetris informasi. Nah, dari sinilah saya tertarik untuk meneliti mengenai
topik accounting konservatisme nih gitu. Nah, kemudian selain itu dari praktikal, nah saya juga mencoba mengumpulkan nih fenomena-fenomena global apa sih yang ada gitu dari skandal-skandal yang ditimbulkan oleh accounting konservatisme atau pengakuan pendapatan atau beban atau overvalue assets gitu. Nah, ternyata memang ada beberapa negara, nggak cuma Indonesia aja, yang ada skandal gitu mengenai pengakuan pendapatan atau overvalue aset, kemudian pencatatan beban juga gitu. Nah, dari sinilah kemudian eh, apa ya diving apa ya mengenai mengenai accounting konservatisme ini saya menyelam lebih dalam gitu kan. Nah, saya coba cari untuk bibliometrik analisisnya. Ini coba saya olah di pakai VOS Viewers ya Pak ya di 2024 gitu. Nah, ternyata untuk accounting konservatisme itu topik yang paling banyak dibahas ya itu mengenai earning management, asimetris informasi, kemudian audit committee, kemudian corporate social responsibility and performance gitu. Nah, kemudian saya coba lagi kalau kita cek di diagram ya, ternyata topik yang jarang diteliti itu mengenai earning quality, kemudian discretionary accrual gitu. Nah, kemudian dari sisi trennya untuk penelitian mengenai accounting konservatisme ini, ternyata ada kenaikan nih dari tahun 2015 sampai dengan 2024 pas waktu itu. Nah, kemudian saya coba, memang kebetulan pas saat itu di matkul metodologi penelitian, saya coba mengumpulkan beberapa artikel ya Pak ya, matriks ini ya, review artikel sampai apa namanya, laundry list gitu ya, dari tahun 2024 sampai dengan Sorry, sorry, saya 2007. potong sedikit, Oh, Bu boleh, boleh. Wida. Ini Boleh, boleh Pak. ada yang 35 1 min itu apa ya maksudnya ya? Yang mana Pak? Maaf. Jadi kan ada angka-angka, terus ada angka, ada minus, Oh, maksudnya ada iya. plus, maksudnya apa tuh? Oh iya, betul Pak. Jadi ini nomor yang ada di dalam kotak ini itu merujuk kepada nomor artikel yang saya susun Pak. Jadi ada 35 artikel yang saya buat gitu ya Pak. Nah, kemudian misal nih 19 plus berarti dia berpengaruh positif gitu. Nah, kita berujuk pada warna kuning berpengaruh signifikan dan itu positif pengaruhnya seperti itu. Nah, dan kita merujuk kepada artikel nomor 19 pada laundry list saya seperti itu Pak. Nah, kemudian tersusunlah map of reading yang seperti ini, gitu. Nah, semakin warnanya, maksudnya beragam warnanya gitu ya, Pak. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, seperti itu. Nah, itu berarti semakin banyak kontradiktif di dalam variabel tersebut yang berhubungan dengan accounting konservatisme ini. Seperti itu, Pak. Mungkin kira-kira. Ya, nanti boleh dikoreksi. Nah, jadi dari laundry list tadi, kemudian tersusunlah map of reading ini gitu, Pak. Nah, variabel apa aja sih yang berhubungan dengan accounting konservatisme? Ini dari beberapa jurnal yang saya review, itu ada beberapa variabel ya, Pak ya. Nah, variabel inilah yang saya masukkan ke map of reading gitu. Nah, kemudian rujukan kotak-kotak kecil beserta nomor di dalamnya itu adalah nomor jurnal yang ada pada matriks tadi, seperti itu sih Pak. Nah, kemudian untuk yang warna merah itu berarti tidak berpengaruh gitu, yang warna biru dia itu berpengaruh tidak signifikan gitu. Memang saya bedakan warnanya gitu. Nah, kemudian dari sini kelihatanlah ternyata masih banyak kontradiktif nih kalau saya ambil variabel leverage, kemudian size firm gitu, kemudian kesempatan growth itu berarti itu masih masih banyak kontradiksi di situ seperti itu dan itu potensial untuk diteliti. Kalau misalkan seperti profitabilitas ini hampir dari 35 jurnal yang saya review itu memang eh, hampir semua warna kuning ya berpengaruh signifikan. Berarti itu dia apa namanya sifatnya itu sama gitu sih Pak. Berpengaruh signifikan terhadap accounting konservatisme. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dari map of reading tadi
Saya coba susun untuk research gap-nya dari sisi konteks gitu ya Pak. Saya tertarik dari sisi konteks sih lebih tepatnya, yaitu mayoritas menggunakan paradigma positivistik dengan sampel perusahaan yang terdaftar di BI Pak dan menggunakan data sekunder. Kemudian ada kontradiksi juga, ada perbedaan hasil tadi yang warnanya agak sedikit beragam tadi gitu ya. Kemudian yang less tadi juga ada, ternyata metode kualitatif itu lumayan sedikit nih yang meneliti mengenai accounting konservatisme gitu. Kemudian saya coba gali, ternyata memang ada pro kontra di dalam penerapan implementasi dari accounting konservatisme tersebut gitu. Nah, salah satu kritiknya itu kalau accounting konservatisme itu dianggap lebih pesimistik gitu dan itu malah menjadi bias informasinya gitu. Makanya sebenarnya saya berpikir sebenarnya tidak bisa dinilai dari variabel kuantitatif saja gitu. Makanya saya mencoba untuk memasukkan nilai-nilai yang selain apa ya umumnya gitu tuh Pak. Seperti itu. Nah, kemudian saya coba memang saya tertarik nih Pak untuk meneliti fenomenologi. Kenapa? Karena memang yang saya teliti itu memang fenomena ya Pak ya, fenomena dan pengalaman pribadi ditambah lagi dengan mungkin ditambah dengan perspektif lain selain positivistik gitu agar berbeda dengan eh, literatur yang mungkin saya baca tadi seperti itu sih Pak. Salah satu mungkin yang jadi landasan teori dari beberapa laundry list yang tadi saya baca itu memang kebanyakan menyinggung agensi teori dan stakeholder teori. Nah, itu hanya sedikit nih Pak yang membahas mengenai akuntansi Pancasila gitu dan memang itu tuh em, kenapa tidak kita coba untuk memasukkan komponen lain untuk menilai value dari implementasi konservatisme itu sendiri gitu. Makanya dari sisi metodologinya saya ambil fenomenologi Edmund Husserl nih. Awalnya saya hanya me, apa ya cyclical gitu untuk fenomenologinya memang tidak memakai Edmund Husserl tapi setelah konsultasi dengan pembimbing beliau mengarahkan untuk ya udah sekalian aja ke fenomenologi Edmund Husserl gitu sebagai landasan filosofis kalau memang mau menilai implementasi konservatisme akuntansi itu dari sisi etika seperti itu sih Pak. Oke, mungkin itu. Kemudian mengenai rumusan masalah tadi sempat dipaparkan sih Pak. Jadi konservatisme itu kan sebenarnya perilaku hati-hati, tapi masih banyak skandal gitu dari kehati-hatian, konsep kehati-hatian dalam konservatisme akuntansi tadi gitu. Nah, oleh karena itu makanya kenapa kok konservatisme tidak diharmonisasikan dengan nilai lain yang dianut oleh eh, Indonesia sendiri seperti itu sih berangkat dari rumusan masalah itu makanya muncul pertanyaan penelitian bagaimana pengukuran dan implementasi konservatisme akuntansi di PTX kemudian dampaknya seperti apa terhadap pemangku kepentingan dan bagaimana sih sebenarnya konservatisme akuntansi itu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila tadi tidak hanya dari sisi positivistiknya gitu. Untuk tujuannya, udah tentu yang pertama itu mengungkapkan pengukuran konservatismenya, kemudian yang kedua menganalisis dampaknya, dan yang ketiga itu membentuk harmonisasinya. Untuk manfaatnya, saya membagi ke empat manfaat sih Pak. Yang manfaat teoritis itu karena memang mungkin tidak banyak yang aware gitu ya mengenai etika Pancasilais mungkin gitu ya, atau penerapan fenomenologi dalam akuntansi. Nah, harapannya memang penelitian ini diharapkan menjadi eh, apa ya, literatur teoritis gitu untuk etika etika bisnis maupun fenomenologi dalam metodologi penelitian gitu. Kemudian manfaat praktisnya udah otomatis dia memberikan rekomendasi atau evaluasi lah mengenai kebijakan di perusahaan gitu. Meskipun eh, dia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, belum tentu juga terbebas dari skandal-skandal laporan akuntansi gitu. Kemudian manfaat sosial udah pasti karena karena
Pancasila itu memang menjunjung sosial ya, keadilan sosial, mungkin itu akan berpengaruh juga terhadap masyarakat gitu untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Dan yang terakhir itu manfaat bagi pembuat kebijakan. Memang selama ini kalau dari literatur yang dibaca tadi sih memang untuk konsep akuntansi di Indonesia sendiri itu memang full, bukan full sih, banyak dipengaruhi oleh paradigma positivistik gitu. Makanya kalaupun misalkan nanti ada kebijakan-kebijakan yang lebih bagus untuk memperbaikinya, research ini bisa bermanfaat seperti itu sih Pak. Dan mungkin untuk kerangka berpikirnya, karena saya mengikuti pemikiran Edmund Husserl yang transendental, ini saya sudah apa namanya melampirkan ya Pak dengan penyesuaian pemikiran dari Edmund Husserl ini seperti itu sih Pak. Kemudian untuk metodologinya, ini pasti karena ini filosofis, nanti ada landasan filosofisnya dan landasan teoritisnya seperti itu. Dan lokasinya udah pasti di Cirebon. Cuma saya sensor untuk PT-nya ya, Pak. Kemudian subjeknya memang dia nanti itu memang purposif sih, Pak, untuk informannya, informan utama, kemudian informan pendukungnya, memang rencananya untuk member checking itu ke dua akademisi yang memang dia menganut aliran positivistik dan non-positivistik, seperti itu. Kemudian tekniknya wawancara, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi dan analisis data ini nanti memakai langkah-langkah yang ada di Hazarlian gitu. Teknik keabsahan datanya, triangulasi, kemudian tick description, audit trail dokumentatif, kemudian refleksi diri sih. Nanti ada refleksi diri, kemudian validitas etisnya karena ini kita sifatnya fenomenologi, terus menilai etis atau tidak etisnya, bagaimana hal tersebut dinilai gitu. Nah, yang pertama itu persetujuan sadar informan, kemudian confidentially anonymous ya. Jadi menjaga privasi, kemudian respect, justice, dan ini rencananya. Dan untuk sistematika penulisannya memang awalnya saya berencana untuk 4 bab, tapi dari pembimbing disuruhnya 9 bab seperti itu, Pak. Mengikuti skema pemikiran dari Herman Hazel. Mungkin seperti itu, Pak. Judulnya tadi sebelum sempat saya spill ya, Pak. Nah, untuk judulnya sendiri itu sih implementasi konservatisme akuntansi ditinjau dari perspektif akuntansi Pancasila yang merupakan studi fenomenologi pada PTX Cirebon. Seperti itu sih, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin saran dan kritiknya saya mohon diarahkan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Sudah bagus ya sebetulnya Bu Ida. Tadi basis modelnya juga sudah oke. Tadi sudah dipetakan map of reading. Cuma memang map of reading ini karena ini kan agak-agak aneh ya, karena kan penelitian kualitatif ya, tapi di sini map of readingnya kuantitatif gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan Bu Wida. Kalau memang concernnya adalah kualitatif, tadi kalau memang mencarinya, oh kualitatif masih sedikit gitu ya. Berarti langkah kedua adalah mendalami yang memang artikel-artikel soal accounting conservatism itu dari sisi pendekatan kualitatif gitu. Nanti di sana akan ada gambaran temuan-temuan gitu, Bu Wida. Temuan-temuan yang berkaitan dengan accounting conservatism. Jadi dari sisi capital nanti lebih jelas. Nah, kalau tadi kan dijelaskan oleh Bu Wida dan mungkin teman-teman juga sudah tadi sudah dipaparkan ya, bahwa pertama kalau tadi saya lihat ada practical gap ya, practical gap di studi kasus di lapangan. Nah, mungkin nanti konteksnya karena ini PTX sebetulnya disamarkan tidak apa-apa, tapi industrinya minimal. Industrinya disebutkan. Contohnya industri manufaktur, industri apa gitu, supaya ada generalisasi data yang jelas. Seperti itu. Tadi juga di dalam lampirannya sudah oke tuh ada lampiran research design ya menggunakan fenomenologi. Ini sudah sampai mana Bu Ida bimbingannya Bu Ida? Sudah selesai sih, Pak, sebenarnya. Oh, Tinggal sudah sudah apa? mau Sudah ini, sidang. mau akan. Oke, kan sidang ya. Ya, oke. Sebenarnya tadi mungkin kalau kalau saya
Ini sih kritik saya tadi saja di map of reading ya. Map of readingnya kuantitatif, tapi kualitatifnya belum kelihatan gitu. Jadi nanti boleh ditambahkan untuk melengkapi gitu Bu Ida. Tapi kurang lebih Ya, seperti Bu. ini sudah cukup oke ya Bapak Ibu semua ya. Tinggal kalau konsepnya seperti ini, sepertinya saya yakin untuk pembimbing pun bisa lebih meyakinkan gitu. Jadi saya harapannya teman-teman juga bisa, mungkin dari Bu Ida bisa di-share ke teman-teman yang lain Bu Ida, supaya arahnya atau flow-nya juga bisa diadaptasi gitu. Jadi teman-teman yang lain bisa 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 yang belum maju, yang belum menulis mungkin bisa bisa ada hmm, perkembangan gitu. Nah, Ya. nah, uh, 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 oke, 11 menit lagi. Nah, teman-teman semua, tadinya saya mau menjelaskan riset desain ya hari ini ya, tapi kita ulik dulu soal riset desainnya Bu Wida nih karena ini kualitatif ya. Minggu depan baru kita bicara soal kuantitatif gitu ya. Nah, kalau riset desain kualitatif, Bapak Ibu, ada banyak ya kualitatif ya. Kalau tadi model yang pendekatannya Bu Ida adalah fenomenologi, tapi sebetulnya jauh lebih banyak gitu metodologinya. Ya. Tapi kalau kita bahas sedikit, ya, kualitatif itu kerangka yang sebetulnya deep ya. Jadi menyelami mungkin apa kita merasakan lebih dalam ya apa yang objek yang mau kita teliti. Nah, kalau kita konteksnya adalah di Bu Wida, conservatism accounting gitu ya. Nah, itu yang di highlight gitu ya. Nah, ini kemarin ada beberapa mungkin diskusi dengan teman-teman. Sebetulnya satu variabel boleh nggak sih? Nah, itu sebetulnya kalau kalau kita lihat hanya satu variabel gitu di kualitatif ya. Itu topiknya adalah conservatism accounting gitu. Nah, tapi yang menjadi konten kita sebetulnya di penelitian tesis adalah terapannya ya. Penelitian terapan gitu. Nah, di level yang lebih tinggi sebetulnya kategorinya adalah dari research gap teman-teman. Mungkin bisa lebih dari dua research gap gitu ya. Nah, itu bisa dinamakan penelitian tesis. Seperti itu. Nah, arahnya adalah ketika coba saya dimatikan dulu Bu Ida. Minta tolong di stop share. Baik, Pak. Ya, kita coba lihat ya satu contoh penelitian kualitatif ya. Kita coba secara online dulu aja. Kalau ini kan artikel literatur review ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya, oke saya ada artikel kualitatif juga yang sudah terbit soal kualitatif ya soal kalau saya pendekatannya adalah tematik analisis. Nah, ini ya, ini judulnya soal resistant traditional small medium enterprise in using digital payment. Jadi topiknya adalah resistensi. Saya topik utamanya adalah resistensi traditional small medium enterprise gitu ya. Nah dengan pendekatan innovation resistant theory. Jadi kalau tadi mungkin Bu Wida satu variabel ya, kalau saya observasi variabelnya itu teliti dan buat. Nah, highlight di bagian research design ini ya, material and methods gitu. Nah, biasanya umumnya ada tiga kerangka. Tapi kalau kalau penelitiannya soal tesis, itu gampangnya adalah sesuai dengan panduan ya, teman-teman semua. Tapi kalau di dalam jurnal, biasanya saya bagi menjadi tiga. Di tesis juga sama, intinya sama gitu ya. Tapi yang pertama adalah semua itu memuat research design. Ya. Research design itu isinya soal kita pendekatan desainnya apa. Nah, di sini kebetulan disatuin ya.
Tapi yang dibahas adalah pertama soal qualitative research metode gitu ya, di dalam research design itu. Jadi kita menggunakan apa gitu. Lalu di sini kenapa sih kita menggunakan kualitatif gitu. Nah, kita harusnya jelasin di sini berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, misalkan kan ada ya in-depth interview atau interview saja atau fokus group discussion gitu ya. Nah, Bapak Ibu jelasnya siapa? Dengan model seperti apa? Dia adalah clothing business actor gitu ya, in traditional market. Nah, ada beberapa kriteria gitu. Nah, kasarnya sampling yang dipilih adalah menggunakan purposive. Jadi ada kriteria pemilihannya. Nah, pertama ada harus menggunakan digital payment, kedua harus memiliki eh, knowledge juga dan lain-lain gitu ya. Nah, terus lalu kita ceritakan ya di dalam riset desain itu kita harus menceritakan secara lengkap harus ya. Mulai dari eh, bagaimana dimulai, misalkan kita ngobrol-ngobrol soal apa dulu di sini selama 30 menit dengan semi structure question gitu ya. Seperti itu. Nah, baru selanjutnya kita menjelaskan model kualitatif itu kan ada banyak ya. Tadi ada fenomenologi, ada grounded research, ada interaktif model analisis ya, gitu ya. Ada tematik analisis gitu ya. Nah, saya menggunakan tematik analisis. Nah, tematik analisis saya juga jelaskan nih alasannya kenapa toolsnya menggunakan apa gitu. Itu di dalam metodologi itu kekuatan dari akademik kita gitu. Dibandingkan dengan mungkin teman-teman bekerja itu kan metodologinya mungkin menggunakan metodologi gitu ya, tapi tidak secara langsung di stat gitu. Yang penting output akhirnya ada. Nah, seperti misalkan teman-teman profesinya sebagai auditor atau sebagai pembuat laporan keuangan. Nah, sebetulnya sudah ada metodologinya tuh. Metodologi audit misalkan. Ada sampling dulu, ada uji petik dan lain-lain gitu. Itu metodologi sebetulnya. Hanya tidak di set secara langsung. Profesi dokter juga sama. Ya, semua sebetulnya yang memiliki profesi itu ada metodologinya. Maka ketika misalkan dokter menangani sebuah pasien, itu antara bisa disalahkan dan tidak. Bisa disalahkan ketika dokter ini menyalahi prosedur metodologi, gitu ya. Nah, tidak bisa disalahkan ketika dokter sudah ada prosedur yang sah, gitu ya. Tapi misalkan pasiennya lagi-lagi tidak bisa ditolong, gitu. Nah, itu secara etika tidak bisa disalahkan. Nah, di dalam riset juga sama, metodologi menjadi peranan yang penting karena itu merupakan inti dari di dalam sebuah peneliti ya, di dalam kaidah penelitian itu metodologi adalah yang paling penting. Oleh karena itu, menuntut di dalam metodologi ini kejujuran dari penulis. Kejujuran itu kita misalkan pakai Google Form, disebarkannya lewat apa, melalui apa, gitu. Semua metode boleh, tapi yang penting adalah kita menjelaskan sedetail-detailnya. Karena penjelasan itu merupakan representatif, Bapak Ibu. Representatif dari apa ya? Representatif dari generalisasi data yang kita lakukan. Misalkan seperti saya di kualitatif ini risetnya soal traditional clothing gitu ya. Ya berarti generalisasi datanya adalah traditional clothing untuk hasil riset ini gitu. Seperti itu. Misalkan Bu Wida tadi PTX. Nah, saya bilang tadi makanya PTX itu di industri apa? Supaya hasil akhirnya adalah ada generalisasi. Bahwa ketika misalkan di industri manufaktur gitu ya, maka studi kasus yang dilakukan itu mewakili studi di dalam manufaktur. Walaupun tidak semua, tapi representatif gitu. Sehingga nanti untuk penelitian selanjutnya, di ciri-ciri penelitian salah satunya adalah ada berbau rigor gitu ya. Rigor itu salah satu komponennya bisa diduplikasikan, ya, bisa di generalisasi itu yang kedua ya.
Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman, misalkan dari teman-teman yang lain, untuk membuat penelitian sama, ada penelitian terdahulunya hasilnya, gitu. Bisa digeneralisasikan. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini juga semua di dalam metodologi, bahkan semua dalam bab 1 sampai bab 5, seharusnya teman-teman itu ketika menulis harus punya alasannya, harus punya argumennya. Makanya sebetulnya kalau dalam sidang tuh pertanyaannya simple. Akan selalu banyak muncul pertanyaan kenapa. Contohnya, kenapa Bapak Ibu memilih variabel X gitu. Nah, seharusnya Bapak Ibu bisa menjawab tuh. Kenapa memilih variabel X? Ya, apakah dari sisi kita bisa melihat jawabannya bisa dari sisi praktikal atau bisa dilihat dari empirical dan lain-lain gitu ya. Misalkan dari praktikal, karena memang masalahnya ada nih Pak di dalam variabel X saya gitu. Yang paling oke sih dari praktikal ya. Karena apalagi teman-teman ini magister akuntansi gitu ya, yang basis pendekatannya adalah scientific gitu. Sorry, bukan scientific. Ini ya, terapan gitu ya. Nah, itu bagusnya berdasarkan implikasi di lapangan. Seperti itu. Nah, itu di dalam riset desain. Sebetulnya kalau menuliskan atau kita mencari ide, gampangnya adalah melihat dari jurnal terdahulu. Kita bisa tiru modifikasi gitu ya dari compare-compare misalkan metode kualitatif ya. Kalau sudah jelas menemukan caranya itu lebih bagus, misalkan fenomenologi. Nah, fenomenologi tinggal dicari aja tuh artikel-artikel yang berkaitan dengan fenomenologi. Kita bisa adaptasi dari sana. Seperti itu. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai kelas hari ini. Minggu depan, mudah-mudahan kita bisa sharing soal research design di dalam penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif juga banyak sekali metodenya, ada data primer, data sekunder gitu ya. Data primernya lagi ada menggunakan covariant base, ada varian base, ada banyak macam-macamnya gitu. Tapi yang mungkin saya akan jelaskan dari sisi fundamentalnya dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk kelas hari ini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Bang Untuk Nizar. Ya. ya, terkait pengumpulan tugas dari research model Canva di Google Drive itu, apakah ada deadline-nya, Pak? Silakan Bapak Ibu memperbarui ya, karena nanti saya akan melihat di akhir, di akhir kelas gitu ya, atau di akhir pertemuan. Eh, jadi sebetulnya tidak ada deadline, karena nanti di setiap pertemuan kan kita presentasi nih, kita sambil nanti teman-teman presentasi, saya sambil mungkin setiap kasus seperti hari ini kan kita kebetulan dari Pak siapa tadi Arif ya, Pak Arifin menjelaskan soal data primer ya, kemungkinan kalau tadi soal transparansi di pemerintah daerah gitu. Nah itu kan sengaja tidak saya bahas lebih dalam karena pengen saya nanti minggu depan. Nah, kebetulan Bu Wida ini membahas soal data kualitatif gitu. Jadi hari ini insight-nya lebih banyak data kualitatif. Nah jadi nanti teman-teman bisa menyempurnakan lagi research model canvas-nya. Kalau memang sudah ada secara detail lengkap ya itu lebih bagus. Karena nanti untuk penilaian akhir saya nanti melihatnya dari sana gitu. Ya bagi teman-teman yang di sini kan ada yang sudah sidang, ada yang mau sidang, ada yang belum gitu. Nggak apa-apa. Malah lebih bagus kan ketika sudah ada hasilnya gitu. Nah, itu mungkin. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kelas hari ini cukup sekian ya Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan menyimak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tentunya eh, semoga nanti
berimplikasi pada kelancaran tesisnya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya sih Bapak Ibu bisa lebih cepat lulus ya di bawah 2 tahun gitu ya kan normalnya 2 tahun. Tapi ada program 1,5 tahun tuh bisa lulus gitu ya. Tapi saya harap Bapak Ibu tidak melebihi 2 tahun gitu supaya Bapak Ibu bisa berkembang lebih lanjut gitu ya. Ngapain lama-lama di sini gitu kan. Yang penting Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, bagi bagi kami itu sudah sangat senang. Ya, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat malam, makasih Pak. Gitu. Pin Arifin, Gimana Mas? di mana lu sekarang? Di Jambi, Masnya di mana? Oh, di Jakarta, aku di Jakarta Selatan. Masuk, Buset, menang. Hebat betul. Oh, anak sih. Jaksel ya Mas ya? Gimana penelitian lu udah sampai mana, Pin? Belum sampai mana-mana. Hmm. Ya tadi udah presentasi apa tuh? Itu masih bingung saya. Hmm. Udah musim pro kah Mas? Belum. Widih. Hmm. Main-main lah sini. Besok-besok OTW. Nah, gini-gini aja sih. Aku juga udah nulis sampai bab 3 nanti. Habis ini proposal. Mau tak selesaiin. Ini udah, kebetulan udah jadi kan. Tapi mau tak Nah, buat pelan-pelan aja biar nggak terlalu buru-buru. ngeri kali, ngeri. Ngeri apa, Pin? Pusing. Besok-besok lah tak ke Jaksel. Sehat ya tapi Pin. Bapak Ibu gimana Pin? Sehat, sehat, sehat. Mas sehat Mas. Sehat, Alhamdulillah. Jaksel udah Oke. berapa lama di sana Mas? Hah? Udah berapa lama? Udah berapa ya? Udah ada setengah. Udah 3 bulan ada lah. Oh, lumayan juga ya. Mm-mm. Udah mulai kerja berarti ya. Mm-mm. Oh, Kurang berarti paham, 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 paham. Sehat-sehat lah Pin. Jangan ngerokok terus. oke. Apa? Jangan ngerokok terus. Siap. Jangan cuk. Jangan sama ini kita tidur bareng tuh. Satu kos kecil kepanasan semua. Secret saya. Bertiga, Iya. berempat. Ya alhamdulillah sekarang kondisinya Mungkin lebih baik kata tapi kata Oh Mbak, ibu udah ikut pindah kuliah. Atau masuk? Enggak ya? Beda jurusan. Mbak ini siapa ya di juara mana kita Mbak? nih. Nih Mas Oci, Mas Oci. Widih, lagi kumpul kah? Ini bang, ambil kuning, 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 Lagi kumpul Kalau kah Mbak tapi ya? kuning. puas di mana? Wasli Mas Rozi di mana Mas Rozi? Ribet. Terus di Enggak. Jaksel. Jaksel, Enggak. Jaksel. Baru Loh, di ini Jaksel. aku di Jaksel nih. Tanggaan. Aku di Jaksel di Tebet Oh di Tebet. rame-rame. Sama siapa? Oh, iya, iya, iya. Gunung Slamet. Gunung Slamet. Kayaknya lewat. Jakselnya di mana Mas Rozi? Kalau dari sini ini Gunung. progres Mana ya mas? Bumi Ayu ya? Ya itu Bumi Ayu. Bumi Ayu berarti. Oh, Bumi Ayu berbeda. Oh. Eh, Oh,
kurang. Fotonya apik lah. Ya segitu, Pin. Nanti berkabar lah lewat WA. Siap, Mas. Lama tidak berjumpa nih kita nih. Aku tambah gendut aja nih ya. Hati, Mas. Ya, siap. Yo, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam.